Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah Nur Sofia, guru pendidikan agama Islam SDN Ledok, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK UIN Salatiga 2024. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan praktek uji kinerja pada materi berlapang dada dengan berbagi sedekah, zakat, infak, dan hadiah. Berikut videonya, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atina Rusda dan teman-teman kelas 5 SDN Ledok. Kami siap mendukung Bunur dalam kegiatan uji kinerja. Semangat Bunur! wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wadaniya qudrat irada ilmu. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bentar. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Apakah anak-anak sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Ya, sekarang seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar ya. Sekarang disiapkan, Mbak Nana menyiapkan dan menyiapkan dan berdoa ya. Silakan Mbak Nana. Teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya walil muslimina amin. Berdoa selesai. Selamat pagi Bu Guru. Ya, selamat pagi anak-anak.
ini dilanjutkan untuk membaca surat-surat pendek dulu ya Mbak Nana ya. Surat Al-Anas dan surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, terima kasih. Baiklah, sekarang sebelum kita mulai pelajarannya, akan Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Mbak Atina, Hadir, Bu. Arina, Hadir, Bu. Alek, Hadir, Bu. Farizal, Hadir, Bu. Vina, Hadir, Bu. Syafa. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini masuk semuanya ya. Nggih. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Nggih. Anak-anak berdiri dulu ya. Garuda Pancasila. Ya Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang anak-anak bisa duduk kembali. Hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang hidup berlapang dada dengan berbagi, yaitu dengan berzakat, ada sedekah, infak, dan hadiah. Ya anak-anak, sebelum saya buka materi ini, saya bacakan dulu tujuan pembelajaran dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran tadi ada apa saja tadi? Ada zakat, Infak, sedekah, infak, dan hadiah. Dan ini tujuannya yaitu nanti agar membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian yang ketiga, bisa membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian agar anak-anak juga bisa menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Nah, sekarang Ibu boleh bertanya, misalnya infak, apakah anak-anak sudah pernah melakukan? sudah. Ya, di sekolah itu ya, kalau hari Jumat ada infak ya, yang berkegiatan hari itu, misalnya ada jadwalnya siapa yang akan membawa kotak infak, terus kemudian setelah itu anak-anak akan membayar sesuai dengan kemampuan, tidak harus banyak ya, karena sedekah itu kita dengan ikhlas, tidak harus mempunyai uang banyak dulu atau menjadi orang kaya dulu. Kemudian kalau zakat, apakah kalian pernah berzakat? Pernah. Nah, bagaimana melakukan zakat? Pada waktu bulan Ramadan ya, zakat itu akan dilakukan. Sedekah juga bisa setiap hari kita lakukan. Terus kemudian juga hadiah. Nanti juga bisa dilakukan ketika mungkin itu hadiah ulang tahun atau hadiah kalian berprestasi. Ya. Nah, nanti kita akan mempelajari materi. Nah, ini ada zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Sekarang anak-anak bisa menyimak video dahulu ya, sebelum saya lanjutkan membahas materi.
nanti ini melihat video dahulu. Silakan. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Bantu kamu. Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Ningling dan Alo ya. Ya. Ini Kok diangkatin semua? apa lagi ya? Oma, batu dan selimutnya mau dikeluarin, mau dijual ya? Mau dikirim ke panti asuhan lagi ya, Mama? Bukan. Ini mau sumbangkan ke Cimeme. Cimeme, yang ngaji Oma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Oma. Mei, 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang nggak punya pakaian, nggak punya selimut, nggak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana, Oma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Ningling sama Aloy mungkin nggak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang membantu mereka. Musa sama Rara tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme. Ya. Oh. Ya sudah. Oma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukan tas hadiah dari Tante Dewi. Iya, Oma. Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Lagian, tas Rara masih bisa dipakai. Jadi, Rara boleh kan kasih ini, Mak? Kalau ini, sisa buku tulis sama pensil yang bisa Oma belum mau. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Alhamdulillah, Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Oma. Rara bantu ya. Juga kamu itu aja tuh. Aku boleh. Nah, anak-anak, sekarang tadi kan kalian sudah melihat video tadi. Tadi berkaitan dengan apa? Zakat atau sedekah atau infak? Sedekah. Jadi anak-anak tadi kelihatannya baik ya, karena dia malah terus mau memberikan barang-barangnya yang masih bagus untuk disedekahkan, karena mereka dua memberikan makanan dan pakaian untuk anak-anak atau orang yang mendapat korban bencana alam ya. Dikasih makan apa tidak? Dikasih. Jadi nanti kalau tidak, nanti kalian berdosa karena sudah berniat untuk membeli. Senyum pun itu juga sudah namanya contoh bersedekah. Nah, selanjutnya manfaat sedekah. Nah, ketika kita sudah melakukan sedekah, membantu tadi ya, ada yang memberikan
sebagian uang kita kepada fakir miskin, pengemis, kemudian makanan kita, misalnya di sekolah mempunyai teman yang mungkin dia sangunya ketinggalan atau apa, kita harus membagi makanan kita. Dan contohnya ini adalah tadi contohnya, sekarang manfaatnya ya, manfaat sedekah adalah mensucikan diri. Mensucikan diri berarti kita itu otomatis kita mendapat pahala dari Allah ya. Kelihatan suci, kemudian pahalanya berlipat ganda. Berlipat ganda itu diperbanyak oleh Allah karena kita bersedekah dengan ikhlas. Kemudian mendapat imbalan yang berlipat-lipat ya, sama nggih. Tadi kita bersedekah sedikit saja tapi Allah akan melipat gandakan yang kita sedekahkan tadi. Kemudian terhindar dari mahara bahaya. Nah, kita dijaga agar kita tidak terkena bahaya, dan itu dijaga oleh malaikat. Memberi ketenangan hati. Terus sebagai jaminan hari akhir, dan yang terakhir adalah terbebas dari siksa kubur. Nah, kita sebagai anak muslim yang beragama Islam, perbanyaklah sedekah. Dan sedekah itu tidak harus mempunyai uang banyak dulu atau menjadi kaya dulu, tidak, karena sepunya kita yang ikhlas, nah itu sudah mendapat pahala dari Allah. Nah, selanjutnya di sini zakat ya. Zakat yang berarti apa? Tumbuh ya, tumbuh berkembang. Nah, maksudnya kok bisa tumbuh berkembang itu apa? Saya mau bayangkan apa itu kalau tumbuh dan berkembang itu? Atau tanaman atau apa, tidak ya? Ini zakat artinya tumbuh berkembang, suci dan berkah. Nah, itu arti apa zakat ya. Sekarang kalau secara istilah juga ada artinya adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, kalau zakat ini nanti kan ada dua macam ya. Zakat itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, di sini zakat fitrah biasanya itu diberikan ketika saat bulan Ramadan atau sudah menjelang hari raya Idul Fitri. Ada zakat fitrah yang berbentuk beras, biasanya itu diberikan atau dizakatkan setiap orang anak ya, berjumlah dan atau suci ya. Zakat fitrah hukumnya apa anak-anak? Wajib. Wajib. Kemudian yang kedua tadi zakat fitrah, dan sekarang adalah zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas dan perak. Nah, biasanya contoh zakat mal ini ada berbentuk uang juga, ada barang, misalnya pada waktu bulan Ramadan itu juga ada zakat mal, biasanya itu memberikan sejumlah uang diberikan kepada fakir miskin juga. Misalnya beberapa orang didata, ada orang miskin berapa ya di desa ini, misalnya ada 10, 20 atau bagaimana, kemudian banyak sekali yang mengeluarkan zakat mal kemudian dibagikan, seperti misalnya uang 200.000 tapi per orang, kemudian yang dari pemberi zakatnya itu banyak misalnya nggih, dan dibagikan secara merata. Kemudian nah tadi setelah apa tadi bersedekah ya, sekarang saya lanjutkan infak. Sekarang anak-anak siapa yang mau membacakan infak? Coba Mbak Vina menjelaskan infak itu Infak apa? berasal dari nafkah, artinya nafkah. Dalam arti luas, infak mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sebagian harta secara sukarela untuk kepentingan atau kemaslahatan umum. Namun, infak tidak memiliki ketentuan seperti zakat. Nah ya, terima kasih ya Mbak Vina ya. Dan contoh infak apa anak tahu? Misalnya kalau kita di kelas atau di sekolah, misalnya hari Jumat ada jadwal membawa kotak infak masuk ke kelas-kelas, kita harus membayarnya ya, walaupun mungkin 2.000 atau sisa saku kita misal 5.000 bisa diinfakkan 2.000, yang 3.000 untuk jajan. Kemudian setiap hari Jumat kalau memasukkan kotak amal di situ, ada nggak di masjid? Siapa yang sholat Jumat? Kalau hari Jumat, Mas Faris sholat Jumat, Mas Alek, apakah kalian juga pernah memasukkan uang walaupun 2.000 di kotak amal itu? Nah, itu termasuk apa? Infak juga ya? Ya, itu juga infak ya. Tadi contohnya membayar infak di sekolah karena sudah diadakan di sekolah-sekolah atau instansi apapun setiap hari Jumat itu ada untuk membayar infak. Contohnya juga
tadi di sekolah, kemudian infak di masjid juga. Kemudian sekarang saya lanjutkan tentang bersedekah. Nah, bersedekah tadi, oh sebentar Mbak, oh ampun. Ya, setelah infak, sekarang kita mempelajari tentang hadiah. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata-kata hadiah? Sudahkah pernah mendapat hadiah kalian? Hadiah apa? Pernah? Hadiah apa? Ulang tahun. Pernah ada yang merayakan hari ulang tahun? Terus hadiahnya dari siapa? Dari orang tua atau pas teman-teman diundang? Teman-teman. Kok Bunur tidak pernah diundang ya? Nah, sekarang hadiah ini hadiah adalah pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan maupun memberikan penghargaan. Memberikan hadiah dengan niat yang tulus hukumnya mubah atau boleh. Nah, ketika kita mendapat peringkat misalnya di kelas mendapat juara 1, kita akan biasanya mendapat apakah itu hadiah atau infak atau sedekah? Mendapat dibungkus misalnya juara 1, juara 2, juara 3, hadiah ya. Terus kemudian ada lomba-lomba misalnya hadiah, manfaat hadiah ini banyak sekali ada menumbuhkan rasa saling mencintai karena kita merasa dimuliakan, disenangkan kita mendapat hadiah misalnya lomba di Todanan tingkat kecamatan, akhirnya kita sekolah kita mendapat juara misalnya lomba MAPSI atau lomba pelajaran mapel lain, kemudian kita mendapat juara di sana di kecamatan, kita mendapat hadiah di sekolah pun kita banyak diucapi selamat sama teman-teman kita, pasti senang ya, selamat ya kamu lomba mendapat juara 1. Mungkin kalau teman-teman malah bisa memberi hadiah iuran, terus kemudian diberikan yang lomba yang menang tadi misalnya, itu kan kita pasti akan merasa disenangkan, dimuliakan, dan dia hormati dan dihargai teman kita. Nah, selanjutnya setelah kita tadi mempelajari zakat, sedekah, infak, dan hadiah, karena keempat tadi adalah termasuk berbagi ya. Jadi keempat tadi ada hikmahnya ya. Jadi yang keempat tadi dijadikan satu dan hikmahnya berbagi tadi adalah bisa melipat gandakan rezeki. Tidak akan kita walaupun tadi sedekah atau infak terus kita akan miskin, enggak ya. Malah Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Kemudian membersihkan harta, menolak musibah, dan membantu orang yang lemah. Nah, hikmah berbagi ini banyak sekali dan kelihatannya kayak seperti tidak dapat apa-apa ya, tapi Allah akan memberikan pahala yang ternyata kita tuh tidak berharap, tapi kemudian ada sesuatu yang datang dan kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu adalah balasan dari Allah yang tidak kita duga. Nah, sekarang kalian akan saya beri tugas kelompok. Setelah tadi kita sudah saya beri materi, apakah ada sesuatu yang ditanyakan dulu sama Ibu? Nah, kalau tidak ada, akan saya beri tugas kelompok, dan ini nanti kelompoknya saya bagi Nanti kalau memilih sendiri biasanya rame. Ya, sekarang kelompoknya Ibu pilihkan saja kelompok 1. Nah, nanti di LKPD ini beda-beda ada LKPD yang zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini di kelompok 1 saya beri kelompok zakat. Nah, kelompok zakat ini terdiri dari Mbak Arina, Aulia, dan Lala. Nah, sekarang dicari temannya, kelompoknya. Yang kedua, kelompok 2 ada kelompok infak, yaitu Mbak Akila, Adelia, Safa, dan Fahrizal. Nah, itu kelompok 2. Yang kelompok 3, kelompok sedekah dan hadiah, ada Mbak Atina, Vina, dan Alek. Nah, sekarang tadi sudah saya sebutkan kelompoknya, sekarang mencari kelompoknya. Nanti biar bisa berdiskusi bersama-sama. Silakan nanti kalau sudah duduk bersama kelompoknya, saya bagikan lembar kerjanya. Ini kelompok Mbak Akila ya, kelompok 2. Kelompok 1 mana tadi? Oh, kelompok 1 Mbak Arina ya, sini Mbak Arina. Nanti dikerjakan secara kelompok dan dikerjakan bersama-sama ya. Tidak hanya satu anak saja yang mengerjakan, tapi semua kelompok harus berpikir dan mengerjakan semua. Nanti bisa ditulis salah satu siswa saja, tapi yang bekerja semuanya, misalnya mengerjakannya.
Nah, nanti ini ditulis kelompoknya, nama kelompoknya di sini Mbak ya. Udah kelihatan. Terus ada tanggal dan kelas berapa. Kemudian ini juga Mbak ya, nah ditulis nama kelompoknya Mbak ya. Ya, ditulis nama kelompoknya. Kemudian nanti dikerjakan ini jawabannya ya. Kelompoknya Mbak Atina, yuk silahkan dikerjakan. Ditulis nama kelompoknya jangan lupa. Ya. Tersebut, mengapa kita harus bersedekah? Jika itu teman, apa yang harus kalian lakukan? Pernahkah kalian memberikan hadiah dengan ikhlas? Jawab. 1. Mendapatkan membantu antar sesama agar rezeki kita berkah dan barokah. 2. Karena temannya putus sekolah, kita membantu dengan menggalang dana untuk diberikan pada Andi agar dapat bersekolah kembali. 3. Pernah saat memberikan kado ke teman yang ulang tahun, saat memberikan jajan ke teman Kelompoknya Mbak Artina, ya, terima kasih ya. Silakan duduk, kita beri tepuk tangan. Oke. Sekarang kelompok siapa dulu? Tinggal 2 kelompok yang maju. Silakan. Kelompoknya Mbak Akila dulu, Mbak Lala. Ya, oke, silakan Mas. Silakan maju ke depan semuanya. Siapa yang mau membacakan? Mbak Lala membaca? Ya, sebentar. Pak Ahmad membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurutkan kalian? Boleh, karena membayar zakat fitrah diperbolehkan menggunakan bahan makanan pokok maupun uang. Coba ceritakan pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Daerah saya rata-rata menunaikan zakat dengan menggunakan bahan-bahan pokok seperti beras. Sudah? Kelompoknya Mbak Lala.
Ya sudah, silakan duduk kembali. Terima kasih ya Mbak ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang yang terakhir, ayo Mbak Akila, silakan maju ke depan kelompoknya. Nanti geser sini ya. Silakan. Siapa yang mau membacakan? Ya, Mbak Akila yang bacakan. Silakan Mbak Akila. Setiap hari Jumat siswa-siswa SDN Sukamaju melakukan infak rutin sesudah senam bersama. Coba ceritakan selain di sekolah, di mana lagi kalian dapat menerapkan kebiasaan infak? Selain di sekolah, kami juga bisa infak di masjid. Manfaat apa yang akan didapatkan setelah membiasakan infak? Manfaat infak dapat membantu sesama, didoakan para malaikat, pahala yang terus mengalir. Pernahkah kalian melakukan zakat pada saat bulan puasa Ramadan? Pernah. Pernah. Terus? Sudah? Apa ada kelompok lain yang bisa memberikan jawaban lain di kelompok yang terakhir? Apakah ada? Apakah sama seperti itu? Ya sudah, sekarang kelompok 3 silakan duduk kembali dan beri tepuk tangan ya. Duduk Mbak ya. Ini kumpulkan dulu. Nah, sekarang saya lanjutkan, ada kuis, yaitu nanti kalian akan mengerjakan tugas-tugas kecil di sini. Apakah kalian siap? Siap. Mau mengerjakan? Mau. Nah, gitu dong. Sekarang saya buka dulu. Nah, sekarang anak-anak kuisnya saya buka ya. Di sini ada kuis word. Nanti anak-anak bisa mengerjakan. Siapa yang mau maju duluan? Wah, anak-anak berebut ya ini ya. Sebentar. Ini nanti ada pertanyaan dari A, B, C, dan D. Nah, nanti kalian bisa mengeklik soal di sini. Nanti di sini soalnya ada 10. Anak-anak di sini ada 10 pas nanti ya. Bisa mengerjakan satu-satu. Siapa tadi yang mau duluan? Siapa ya? Mbak Akila dulu, silakan. Coba dikerjakan di sini. Diklik nanti Mbak ya. Ini pakai ini. Nah, sini, ini pegang. Diklik ini. Ya, coba dibuka. Oh, mau pilih yang mana? Itu dibaca dulu. Sedekah diharamkan jika berupa Nah, sedekah diharamkan jika berupa A. Menggunakan harta curian. B. Diberikan kepada fakir miskin. C. Diberikan kepada orang yang sakit parah. D. Diberikan kepada yatim piatu. Itu dibaca dulu, dipahami dulu. Sedekah bisa haram hukumnya jika berupa apa? Coba dipilih. Ya, benar, tepuk tangan buat Mbak Akila. Siapa lagi yang mau maju yang nomor 2? Iya, Mbak Nana. Silakan Mbak Nana. Yo, nanti gantian ya. Silakan mau mengklik yang mana, milih nanti dikerjakan. Pemberian sesuatu kepada seseorang sebagai penghargaan disebut ya, hadiah. Tepuk tangan buat Mbak Nana. Betul ya. Nah, sekarang sudah selesai nggih? Saya lanjutkan. Setelah tadi kalian mempelajari pelajaran hari ini, sudah capek? Apa perlu tepuk semangat dulu? Nah, silakan. Ayo dipimpin siapa? Mbak Dana. Ayo Mas Alek tepuk. Ayo Mas Alek tepuk semangat. Mbak Niki. Nah, setelah tadi kalian tepuk semangat, pastinya sudah semangat lagi ya? Apa sudah ngantuk atau lapar? Nah, nanti dulu ya. Sekarang seibu tanya tadi sudah mempelajari materi berbagi, ya? Dan ada zakat, infak, sedekah dan hadiah. Apakah ada yang belum paham sampai di sini? Sudah. Apa yang ada? Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau tidak, nanti Ibu kasih tugas loh, ya, tugas mandiri ya. Ini ada evaluasi ya. Evaluasi itu adalah kalian, saya beri tugas agar seberapa paham tadi dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini. Nah, sekarang saya kasih tugas. Ini adalah tugas mandiri. Tugas mandiri itu dikerjakan sendiri
sendiri. Karena tadi sudah ada tugas kelompok, sekarang kalian mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Silakan dikerjakan. Dikeluarkan pulpennya, ya. Ini dikerjakan sendiri, jangan berkelompok, ya. Tidak boleh memberi bantuan kepada temannya. Nanti kalau mengerjakannya tidak sendiri-sendiri, nanti nilainya sama. Evaluasinya bagaimana? Nanti sama semua. Sekarang dikerjakan. Saya kasih waktu ya. Sudah ya, sekarang dikerjakan. Gimana anak-anak? Sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di mejanya Bu di sini ya, di depan. Sini ya. Setelah tadi mendapatkan evaluasi, sudah mengumpulkan semua. Apakah anak-anak senang hari ini? Senang. Apa ada yang ditanyakan lagi mengenai materi hari ini? Tadi mengenai apa saja anak-anak? Hidup lapang dengan berbagi, terus kemudian mempelajari apa saja tadi? Ada zakat, sedekah, infak, dan hadiah. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Nah, selanjutnya kalau sudah tidak ada ditanyakan, nah anak-anak sekarang selanjutnya tadi setelah kalian mempelajari, kemudian sudah selesai di akhir materi tadi, ada refleksi di sini. Bagaimana perasaan anak-anak setelah pembelajaran bersama Bu Nur hari ini? Siapa yang mau maju ke depan untuk memilih dengan gambar di sini? Silakan. Ayo Mas Fari. Ayo Mas Fari. Mau milih apa hari ini? Bagaimana? Senang atau sedih atau marah? Ya sudah. Berarti hari ini Mas Fari senang ya? Apakah kalian semuanya juga senang hari ini? Senang. Bagaimana kalau senang? Tertawa atau ya? Ya. Sekarang sebelum kita akhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bukunya dikemasi dulu, alat-alat tulisnya dirapikan, dimasukkan ke dalam tas, kemudian nanti dipimpin berdoa dulu ya. Silakan Mbak Nana, kalau teman-temannya sudah rapi semua, kursinya Mas Fari ya dihadapkan di depan dulu ya. Tadi ya selesai kelompok tadi dibenahin dahulu, disiapkan dulu semuanya biar rapi, baru disiapkan. Silakan Mbak Nana disiapkan dan berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Berdoa selesai. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.